Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iftitah Rohmah, saya dari PGMI semester 2. Di sini saya akan meresum materi yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu tentang faktor penyebab korupsi. Kelompok 2 menyampaikan bahwa faktor penyebab korupsi yaitu berasal dari dalam diri perilaku maupun dari luar pelaku. Sebagaimana yang dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Nah, ada juga menurut Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu. Di sini faktor penyebab korupsi ada 3. Pertama, faktor umum, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga faktor eksternal. Faktor umum yaitu 1. Faktor politik, 2. Hukum, 3. Ekonomi, dan 4. Organisasi. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Asia dan Afrika dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Nah, yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam arti luas termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Nah, itu tadi faktor umum. Sekarang faktor internal. Faktor internal ini meliputi 2 aspek. Yang pertama, aspek perilaku individu. Ini mencakup sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kuat, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Di sini sifat tamak. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Nah, di sini sangat jelas sekali karena kerakusan manusia tersebut, jadi dia melakukan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Maksudnya, gaya hidup yang konsumtif itu dia sering membeli barang atau dia suka berfoya-foya seperti itu. Yang kedua, aspek sosial perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Nah, di sini seperti contoh yang disampaikan oleh pemateri kelompok 2 bahwa contohnya itu seperti misalkan ada
kerabat yang sakit. Nah, terus yang saudaranya itu dia itu punya jabatan yang tinggi. Nah, di sini dia tidak punya uang untuk membiayai rumah sakit saudaranya tersebut. Nah, itu timbullah dorongan dia ingin melakukan korupsi. Nah, itu yang contoh dari perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Selanjutnya, faktor eksternal di sini mencakup 3 aspek, yaitu ekonomi, politis, dan organisasi. Itu tadi materi dari kelompok 2 yang dapat saya resum. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali penyebab korupsi, yang diantaranya ada korupsi faktor secara umum, terus faktor secara internal, dan faktor secara eksternal. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.